kalau kita tidak sering berzikir kepada Allah, hati kita akan mati. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, rumah yang jarang dibacakan Quran di dalamnya ibaratkan kuburan. Bahaya, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita sapa Ustadz, yuk jangan lupa luangkan 5 detik untuk subscribe, bantu kita bertausiah. Dan teriring salam juga kepada sahabat-sahabat kami alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Assalamualaikum, sehat selalu ya. Oke, mana Ustadz? Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, saya pernah baca, tapi belum bisa mendalami apa arti kalimat-kalimat bacaan ini. Gini bunyinya, siapa yang menunjukimu pada amal-amal syariat, pasti akan melelahkanmu. Siapa yang menunjukimu pada dunia, berarti dia menipumu. Sementara siapa yang menunjukkan kepada Allah, berarti benar-benar telah memberimu nasihat. Gitu, Ustaz. Nah, benar. Itu adanya di kitab Nahjatun Nufus, karangan Ibnu Athaillah, yang juga menulis kitab Al-Hikam yang legendaris itu, benar gak? Nah ini, kalau ini agak beda ini. Kalau Al-Hikam itu kan kayak potongan-potongan puisi pendek-pendek gitu yang maknanya dalam sekali. Tapi kalau Nahjatun Nufus ini enggak. Ini kayak kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Jadi ada kalimat-kalimat panjang segala macam. Ini memang luar biasa. Kalau kita itu, benar gak, berteman dengan seseorang yang orientasinya itu hanya pada urusan fikih aja. Halal haram. Hidup kita kering. Kering, men. Kering. Capek hidup, men. Apa-apa mikirnya halal haram gitu loh. Mau serba ya kering gitu istilahnya. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang nggak peduli halal haram, yang mengajarkan kita tentang dunia aja, tanpa kita mengetahui batasan-batasan yang diberikan oleh Allah halal haramnya, itu juga jadi cilaka, benar gak? Karena semua kita terabas, semua kita sikat, benar gak? Tapi kalau kita diajarkan oleh orang untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah yang maha kasih itu, yang maha penyayang itu, yang maha pemurah itu, benar gak? Itu lain rasanya. Sehingga ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, naik haji, bayar zakat, sedekah, bahkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, sholat tahajud, sholat duha, dan sebagainya, kita tidak merasakan sebagai beban, tapi kita melaksanakannya karena kita emang happy, karena emang kita bahagia, kita senang, karena kita merasakan adanya kenikmatan ruhiyah ketika kita melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Nah, inilah yang paling benar, ketika kita tidak lagi merasakan aturan-aturan syariah yang diberikan Allah kepada kita menjadi suatu beban. Kita bukan kayak terpaksa untuk melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan. Tapi emang kita nunggu-nunggu azan. Ini men, kita nunggu-nunggu azan. Nah, begitu azan kita langsung siap semua. Nah, inilah yang dibilang oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Nahjatun Nufus itu. Sehingga hati kita itu hati yang hidup. Karena hati kita itu bersih, jernih seperti cermin, maka dia akan, hati yang hidup ini akan terus-menerus 24 jam merefleksikan asma'nya Allah, merefleksikan sifatnya Allah. Sebaliknya, ketika hati kita itu mati, hati kita itu burem karena kita banyak melakukan maksiat, itu parah. Kalau dalam istilah Qur'annya disebut ron. Tiap maksiat yang kita lakukan dalam istilah Qur'annya itu akan menimbulkan satu noktah hitam di dalam hati kita. Dan ketika kita begitu banyaknya melakukan maksiat-maksiat, maka noktah hitam itu memenuhi hati kita sehingga hati kita menjadi keras.
Itu kalau maksiat. Oke. Tapi ada lagi yang bukan maksiat. Nah, ini. Kalau ini lain lagi. Ini melalaikan hati. Jadi kalau yang tingkat yang paling beratnya itu maksiat. Setiap maksiat yang kita lakukan, timbul noktah. Apa sih noktah itu bahasa Indonesia itulah. Bercak-bercak hitam di hati kita itu. Yang makin lama makin penuh sehingga hati kita itu menjadi keras, menjadi kering. Tapi ada lagi hal yang lebih rendah daripada itu. Yaitu yang membuat hati kita lalai. Nah, Ibnu Athaillah dalam kitab yang sama, Nahjatun Nufus itu mengatakan ada 4 hal yang membuat hati kita lalai. Ini. Ini mah bukan maksiat, tapi hati kita jadi lalai. Benar gak? Kalau belajar tasawuf kayak begini nih, bukan sekedar yang haram yang kita tinggalkan, tapi yang halal pun, tapi sia-sia kita tinggalkan juga. Ada 4. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang kaya. Benar ya? Banyak bergaul dengan orang kaya. Ini bisa melalaikan hati. Karena dikhawatirkan. Kalau kita banyak bergaul dengan orang kaya. Yang pertama, kita bisa ngiri. Kita bisa nggak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini yang kita khawatirkan. Dikhawatirkan pertama nih. Ada aja kurangnya. Kok dia begitu, kok kita begini, kok kita begini. Ada aja, ada yang kurang. Selalu ingin merasa kurang. Merasa ingin seperti orang kaya tersebut. Ini yang pertama yang dikhawatirkan. Yang kedua, yang dikhawatirkan juga kalau kita sering duduk dengan orang kaya ini. Lah kalau orang kayanya itu orang kaya yang benar, yang dermawan, yang alim, yang soleh, benar gak? Tapi kalau orang kayanya itu adalah orang kaya yang ngawur, maka kita akan terbawa-bawa dengan dia, dengan kekayaan yang dimilikinya. Orang kaya itu bisa membeli segala macam maksiat, benar gak? Walaupun kita nggak ikutan, benar gak? Misalnya dia pergi ke tempat prostitusi, kita mah nggak ikutan zinanya, nggak ikut, tapi kita ikut nganterinnya, benar gak? Kita nggak ikut maboknya, tapi kita ikut nemenin dia mabok, benar gak? Nah, ini yang dikhawatirkan yang kedua. Jadi hati kita lalai. Yang ketiga yang dikhawatirkan juga kalau kita kelewat banyak nongkrong sama orang kaya itu, bukan aja kita ngiri, bukan aja kita keikut-ikut dalam hal-hal yang tadi kita udah sebut. Yang ketiga, kita juga dikhawatirkan kalau sering-sering sama orang kaya nongkrong segala macam, kita jadi lupa sama orang miskin. Nah ini men, kita jadi lupa bahwa kita punya tugas untuk memberikan manfaat, memperhatikan orang-orang miskin dan kurang beruntung di sekitar kita. Benar gak? Karena kita ikut naik mobil dia, ikut naik private jet dia misalnya, ikut makan di restoran yang kerennya, sehingga kita lupa bagaimana makan di warteg yang murah. Bagaimana makan di itu ini yang pertama, yaitu yang melalaikan hati yang pertama adalah banyak kumpul dengan orang kaya. Yang kedua adalah banyak ngobrol, nongkrong sama wanita-wanita yang bukan mahram kita. Nah, ini juga. Emang kita nggak zina belum, nggak sampai zina, nggak sampai. Tapi kita itu berjinak-jinakan hati. Nah, ini men, zina mah belum nggak, benar ya. Tapi kita berjinak-jinakan hati, saling memuji. Berjinak-jinakan hati, apa sih namanya? Bahasa Indonesia gue nggak ngerti juga dah. Bermesra-mesraan secara hati. Oke? Bukan bermesra-mesraan secara fisik. Nah ini yang kedua. Udah pokoknya kita udah asyik masuk lah. Udah jelas dia bini orang. Masih juga ente berjinak-jinakan hati sama dia, bener gak? Atau udah jelas ente itulah, bener gak? Ini yang kedua. Ini juga bisa mematikan, melalaikan hati kita. Kita lupa untuk waktu kita berbuat amal soleh, malah kita ngabisin waktu sama si wanita tadi. Waduh dahsyat. Pokoknya kalau soal udah gitu mas dahsyat. Wanita yang paling cantik sekalipun di dunia itu tidak bisa mengalahkan indahnya cinta. Ini men, bahaya men. Kalau udah cinta mah yang paling cakep dia biar kata ada Miss Universe kayak apa yang paling cantik sedunia. Kecah nih yang paling cantik di dunia sekalipun tidak bisa mengalahkan indahnya cinta. Yang ketiga, yang melalaikan hati, itu kita banyak makan. Benar gak?
banyak makan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kalau nafsu perutmu telah terpenuhi, maka dia akan turun kepada nafsu di bawah perutmu. Ini men. Ini kalau kebanyakan makan repot udah. Nah, banyak makan ini kan nggak haram dalam artian bahwa kita makan lagi. Tapi ini akan membuat kita akan mendorong munculnya energi-energi yang berlebihan yang tidak kita perlukan sebetulnya untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ini karena kita banyak makan. Banyak makan juga menyebabkan kita jadi banyak ngantuk. Karena banyak ngantuk kita jadi akhirnya banyak tidur juga dan kurang produktif. Yang keempat adalah yang melalaikan hati kita adalah kita jarang berzikir kepada Allah. Nah ini. Padahal kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah itulah kita mendekatkan hati, menenangkan hati kita. Benar ya? Nah, kalau kita jarang zikir, jarang mengingat Allah, jarang kita bercengkrama dengan Allah, tentu ruh kita akan jauh dari Allah. Tentu kita akan sulit untuk merasakan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita. Setiap keberhasilan, setiap kenikmatan yang kita terima, tidak kita rasakan sebagai satu anugerah dari Allah. Kita merasakannya itu, ya emang udah begitu seharusnya. Kita merasakannya, itulah akibat keberhasilan diriku. Nah ini men. Tapi kalau kita sering berzikir kepada Allah, melakukan sesuatu bismillah, kita selesai sesuatu alhamdulillah, selalu menyebut-nyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, ya nggak usah kita wirid yang subhanallah, nggak usah. Kita bergerak dikit, alhamdulillah ya Allah, jalan dikit, alhamdulillah ya Allah, bismillah. Itu semua terus mengingatkan kita bahwa Allah lah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Bahwa napas juga ini Allah yang ngatur dan sebagainya. Nah, dengan inilah sebetulnya hati kita akan terus hidup. Kalau kita tidak sering berzikir kepada Allah, hati kita akan mati. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, rumah yang jarang dibacakan Quran di dalamnya ibaratkan kuburan. Bahaya men. Rumah keren, bagus, tapi anyep, nggak ada ruhnya tuh, nggak ada ruhnya. Pernah gak jalan-jalan ada rumah yang biasa-biasa aja, sederhana, tapi orang tuh merasa nyaman di dalamnya karena rumahnya tuh ada berasa ruhnya tuh, karena sering orang berzikir di dalamnya, karena sering melakukan amal soleh di dalamnya. Kita sering pergi ke masjid, benar ya? Kita dapat rasakan ambience-nya kayak apa di masjid karena di dalam masjid itu sering disebut nama Allah, sering lakukan amal soleh. Sebaliknya kalau kita pergi ke museum misalnya, benar ya? Atau tempat-tempat yang bagus, keren, tapi belum dihuni oleh orang, jadi masih kosong aja. Itu berasa kosong, melongkong, plong gitu aja loh. Bagus, tapi nggak ada ruhnya tuh, nggak berasa nyaman di dalamnya, benar ya? Nah, inilah 4 pesan penting yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Baik itu Yufid. Alhamdulillah, paham sekarang Ustadz. Nah sekarang kita coba menjawab pertanyaan ya Ustadz. Nah ini menarik juga nih Ustadz. Sahabat ini belum pernah berguru kepada siapapun untuk belajar agama. Namun beliau menonton seluruh YouTube video Ustadz Adi Warman yang di YouTube tuh, ditonton habis semua. Apakah dengan begitu berarti dia berguru pada Ustadz Adi Warman Karim? Kacau. Oke, gini ceritanya. Berguru itu ada maknanya, oke? Kita bisa mengambil ilmu Allah itu, ada ilmu namanya ilmu qauliyah, ilmu yang ada di dalam Quran, ilmu yang ada dalam hadis itu namanya ilmu qauliyah, ilmu yang disampaikan dari perkataan-perkataannya Allah dan melalui Rasulullah SAW. Dan ada ilmu yang namanya ilmu kauniyah, yaitu ilmu di sekeliling kita, semua kebesaran Allah yang kita amati. Itu sebabnya seorang dokter bisa tergerak hatinya ketika dia menemukan kebesaran Allah dalam ilmu kedokterannya itu. Begitu juga ahli kimia, fisika, biologi, ekonomi, apa segala macam lah. Itu namanya ilmu kauniyah, benar gak? Nah,
Begitu juga dengan berguru. Berguru itu kita bisa berguru kepada siapa saja, bahkan kepada anak kecil sekalipun, benar gak? Kita ambil apa-apa yang kita lihat, dari segala sesuatu yang kita lihat, itu kita melihat Allah ada di situ. Kita melihat kebesaran Allah ada di situ, sehingga kita berguru pada apapun yang kita lihat. Ini namanya ilmu kauniyah. Termasuk melihat YouTube. Nah, ini juga kita bisa dikatakan berguru. Tapi yang kami maksud waktu itu adalah ketika kita berguru untuk suatu amalan tertentu atau dalam ilmu yang lebih spesifiknya belajar tarekat begitu, atau belajar sesuatu yang kita nggak paham sebetulnya apa maknanya. Ini maksudnya itu kira-kira. Oke? Jadi kalau nonton YouTube boleh, itu berguru namanya. Tapi ketika kita nggak paham tentang sesuatu yang kita dengar itu dari YouTube, maka jangan diberikan penafsiran sendiri-sendiri. Tapi bertanyalah pada orang yang memahaminya, atau kita cari jawabannya dari tempat yang lain. Benar gak? Ini yang kita maksud dengan berguru. Khususnya ilmu tarekat, benar gak? Ini emang agak sulit kalau tidak interaksi antara guru dan muridnya. Itu sebabnya tidak disebut guru, muridnya sebagai mursyid. Jadi kayak mentor gitu loh, kayak coach, benar gak? Dimana si guru ini mengetahui kira-kira yang dibutuhkan oleh muridnya itu sekarang tuh situasinya kayak apa, sehingga dia butuhkan ini. Gitu. Ini yang dimaksud dengan mursyid sebetulnya, benar gak? Misalnya ketika disebutkan ya bahwa matahari mendahului cahaya, cahaya mendahului matahari, matahari dan cahaya berjalan beriringan. Akan pening, benar gak? Coba gimana coba? Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat ada istilah-istilah kayak begitu. Matahari mendahului cahaya, kan kacau. Tapi bait berikutnya disebut cahaya mendahului matahari. Matahari dan cahaya, bait ketiga, berjalan beriringan. Ini kalau nggak diterangin sama gurunya kan kita pening. Nah, enggak. Yang dimaksud matahari mendahului cahaya, artinya keberadaan matahari mendahului dari keberadaan cahayanya. Benar gak? Yang dimaksud dengan cahaya mendahului matahari, maknanya cahaya mendahului matahari dalam menyinari. Yang sampai ke kita kan cahayanya dulu, matahari belum nyampe ke kita, benar gak? Yang dimaksud dengan matahari dan cahaya berjalan beriringan, ya matahari ya cahaya bareng-bareng kita lihat, benar gak? Jadi ada beberapa kadang-kadang ahli-ahli tasawuf itu, ahli tarekat itu, mereka karena levelnya udah tinggi, konteksnya kita nggak paham. Ini maksudnya apa nih dari pernyataan-pernyataannya itu kan? Kayak kita ini deh, pertanyaannya kan jadi begini, bisakah kita belajar kedokteran pakai YouTube? Bener gak? Ya, memang ada hal-hal yang bisa kita pelajari lewat YouTube tentang kedokteran. Tapi kita nggak pernah bisa jadi dokter lewat YouTube. Ngerti gak? Kita memang bisa belajar tasawuf, bisa belajar tarekat lewat YouTube, bisa. Tapi kita nggak pernah bisa jadi ahli sekedar melalui YouTube. Persis kayak dokter, bisa kita belajar dari YouTube lah, begini, begitu, bener gak? Tapi untuk benar-benar bisa jadi dokter, ya kita harus belajar sama dokter yang lebih pengalaman. Kira-kira gitu dah. Baik to you, Fit. Baik Ustadz, semoga sahabat kita ini paham dan tetap semangat belajar. Nah Ustadz, berikutnya adalah sahabat kita ini sedang sibuk mengurusi ibunya yang ramah dan baik hati, namun terkena kanker. Masya Allah. Ya, beliau itu kadang berubah menjadi pemarah, namun di lain sisi juga tidak lepas zikir. Keluar dari mulutnya ribuan kali barangkali Ustadz. Berzikir terus. Pertanyaan sahabat kami ini belum terlalu jelas, tapi kita simpulkan aja mungkin begini. Bagaimana sahabat kita ini melalui hal-hal yang berat ini, dan apa yang sedang terjadi ini Ustadz? Iya, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Qadarullah, ayah kami almarhum dulu juga mendapat musibah penyakit kanker prostat waktu itu. Kakak saya almarhum
juga mendapat musibah sejenis kanker darah, myelofibrosis namanya. Orang-orang yang mendapat cobaan, penyakit-penyakit kritis seperti kanker ini memang adalah orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan cobaan itu. Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan cobaan yang seberat kanker itu. Benar gak? Karena kami menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri betapa beratnya orang yang sakit kanker itu. Dahsyat. Kalau lagi sakit itu dikasih painkiller kayak apa juga, waduh repot dah. Benar gak? Bukan aja urusan painkillernya, tapi juga urusan pengobatannya. Yang harus di kemo, dan kemo itu dampaknya kemana-mana, luar biasa, luar biasa. Hanya orang-orang istimewa saja yang dipilih oleh Allah mendapatkan cobaan penyakit kanker. Karena Allah tahu persis orang-orang istimewa itu sanggup menahan, menerima takdir Allah penyakit kanker tersebut. Oleh karena itu, ini penting. Oleh karena itu, kita harus menyayangi orang-orang istimewa tersebut. Karena Allah memilih mereka, karena Allah yakin mereka dapat bersabar dalam mengatasi musibah tersebut. Bahwa ibu yang tadi disampaikan dalam mengatasi, itu bukan soal fisik doang, itu bukan soal fisik, itu soal psikis. Soal psikis, bagaimana ini? Itu pertentangan batin dalamnya luar biasa itu, benar gak? Kadang-kadang itu 6 bulan lagi umur saya, 3 bulan lagi umur saya, udah begitu pikiran kalut, benar gak? Bagaimana dengan anak, bagaimana dengan istri, wow. Jadi orang-orang istimewa ini yang diberikan Allah cobaan itu, mereka berusaha sedapat mungkin untuk bisa dengan redha menerima cobaan itu. Ada yang banyak berzikir, benar gak? Baca wirid sampai 10.000 kali, 1.000 kali, entah berapa kali lah. Supaya pikirannya jangan fokus kepada penyakit kankernya terus. Dialihkan dengan cara banyak berzikir. Disinilah sebetulnya masuk kita kepada apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi yang pernah kita kutip waktu itu. The moment we accept, pada saat kita dapat menerima dengan redha seluruh cobaan yang timpakan Allah kepada kita, pada saat itulah pintu pertolongan Allah terbuka. Sampai pada satu titik akhirnya kita redha, udahlah terserah Allah bagaimana maunya. Ini men. Pada saat itulah menurut pengalaman kami, menurut pengamatan kami, mata kepala sendiri kita lihat, ketika orang-orang istimewa yang dipilih Allah ini mendapat cobaan menderita kanker, pada saat mereka sudah sampai pada titik, iyalah memang ini takdir Allah buatku. Pada saat itu biasanya kita melihat raut mukanya, wajahnya, ketenangan jiwanya dapat kita temukan. Tapi dia udah mencapai satu tahapan, satu stage di mana dia bilang ini semua kehendak Allah. Memang terus berusaha untuk berobat dan sebagainya, tapi dia udah mengatakan fine Allah, terima kasih banyak Allah. Inilah cobaan inilah takdir yang Engkau berikan padaku, yang aku harus jalani dengan sabar. Karena kita sabar tetap sakit. Nggak sabar sakit juga. Benar gak? Ini perkataannya Umar bin Khattab, benar gak? Kalau engkau tidak sabar akan cobaan yang diberikan pada Allah, engkau tetap juga sakit, tetap aja dapat musibah. Tapi kalau engkau udah sabar terhadap cobaan yang diberikan Allah padamu, engkau tetap juga sakit sama. Tapi engkau mendapatkan banyak pahala atas kesabaranmu itu. Ini. Jadi kita mau pilihan kita apa bos? Mau gak sabar, mau ngomel-ngomel. Ya tetap juga sakitnya gak hilang, benar gak? Tapi Umar bin Khattab mengatakan, tapi kalau engkau bersabar atas cobaan yang diberikan Allah padamu, memang sakitnya juga gak hilang-hilang juga, benar gak? Tapi engkau mendapat banyak pahala dari kesabaranmu itu. Paling enggak secara psikis kita enggak gonjang-ganjing menyalahkan lalu nyari-nyari apa ya sebabnya kok bisa, mungkin ini dulu kita pernah gini, mungkin ini segala macam mungkin yang kedokteran, dokternya juga bingung kenapa panjang banget mungkin-mungkinnya, benar gak? Jadi bahkan kita bisa menyesali satu perbuatan yang kita di masa lalu yang kita anggap ini adalah balasan Allah atas perbuatan kita yang waktu itu peninglah kita
Jadi buat saudara kita yang lagi mengalami keluarganya mendapat musibah ini, udah sabar aja. Bakti sama orang tua, ini kesempatan kita, men. Kesempatan kita untuk berbakti sama orang tua. Jadi bukan aja orang tua itu kita urusin dengan baik, beliau bersabar, kemudian mendapatkan pahala yang besar dari kesabaran, tapi kita pun mendapat pahala yang besar. Karena kita berbakti dengan orang tua tersebut, kita dampingi beliau menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Dengan cara kita bakti kepada orang tua itu, terus kita dampingi, orang tua kita tambah cepat mau sehatnya. Beliau bersyukur karena Allah memberikan anak yang soleh, solehah untuk mengurusnya. Ya Allah, tetap semangat sahabat. Semoga sahabat kita ini dapat melewati cobaan ini. Dan mohon doa dari seluruh pemirsa sahabat di channel Smart Skill School ini untuk turut mendoakan beliau. Insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah pula dikabulkan doa kita. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.